rekan kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis pemeriksaan pada peradilan pidana dan juga jenis-jenis peradilan pidana. Penasaran apa aja pembahasannya? Yuk simak videonya! Oke, yang pertama teman-teman, pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa merupakan pemeriksaan yang lebih kompleks dan detail. Hal ini dilakukan kepada kasus-kasus berat seperti yang pertama kasus tindak pidana korupsi maupun kasus pembunuhan. Hal ini dilakukan dengan prosedur yang ada, yaitu mulai dari pemeriksaan identitas hingga kepada pembacaan putusan. Seperti contoh kasus pada kasus kopi sianida di mana melibatkan banyak saksi dan banyak ahli dan dilakukannya 30 kali persidangan. Hal ini sangat kompleks teman-teman, dan intinya pemeriksaan biasa merupakan pemeriksaan yang sangat detail dan lebih kompleks. Kedua, pemeriksaan singkat. Nah, kalau kasusnya ringan, gak butuh proses panjang, maka digunakan pemeriksaan singkat. Diatur dalam pasal 203 sampai 204 KUHP. Tanpa dakwaan tertulis, maka jaksa hanya menyampaikan secara lisan. Kemudian hakim mencatat langsung dalam berita acara sidang. Biasanya digunakan dalam pelanggaran lalu lintas, pencurian kecil, cepat, hemat, dan harus tetap cermat. Oke, singkatnya gini ya teman-teman. Pemeriksaan biasa itu lengkap tapi makan waktu, sedangkan pemeriksaan singkat itu efisien tapi kita harus lebih berhati-hati. Jadi jenis pemeriksaan itu harus lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan berat ringannya kasus. Oke, kita masuk ya pada jenis-jenis peradilan. Yang pertama itu ada peradilan umum. Peradilan umum ini mencakup perkara pidana dan perdata biasa. Dasarnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Contohnya itu ada sengketa tanah, juga perkelahian. Oke teman-teman, yang kedua yaitu peradilan tinggi atau banding, di mana pada peradilan ini pihak-pihak atau orang-orang yang merasa dirugikan dengan putusan sebelumnya, mereka akan mengajukan banding ke peradilan tinggi. Dalam hal ini, putusan hakim sebelumnya akan diperiksa ulang, dan contohnya yaitu pengurangan hukuman dalam perkara penggelapan karena pertimbangan khusus. Nah teman-teman, kita masuk kepada peradilan yang ketiga, yaitu peradilan anak. Seperti namanya, peradilan ini hanya untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Pendekatannya itu restoratif, ada yang namanya diversi. Contohnya, anak yang berusia 15 tahun, dia mencuri sepeda motor. Nah, dia tidak akan dibawa lagi ke proses pengadilan teman-teman, tetapi dia hanya akan diberikan pembinaan dan juga ganti rugi. Kemudian peradilan yang keempat, ada peradilan untuk tipikor. Seperti namanya juga, peradilan ini hanya untuk kasus-kasus korupsi. Nah, hakimnya bisa dari hakim ad hoc. Contohnya apa sih? Contohnya teman-teman, kasus IKTP, dia menyeret pejabat tinggi. Nah, peradilan ini hadir untuk menjaga integritas negara. Nah teman-teman, selanjutnya itu peradilan HAM, di mana kasus besar seperti genosida maupun kekerasan terhadap manusia disidangkan di peradilan HAM. Dasar hukumnya gimana teman-teman? Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana contohnya yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur. Selanjutnya yaitu peradilan Jupiter, di mana peradilan ini menangani kasus-kasus khusus seperti kasus terhadap lingkungan hidup, kasus terhadap perpajakan, dan lain sebagainya. Seperti contoh pada kasus sebuah perusahaan tambang yang melakukan pengerusakan terhadap hutan. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai nih kepada penghujung videonya. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah pemeriksaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Pemeriksaan biasa itu dipakai untuk kasus yang berat, sedangkan pemeriksaan singkat dipakai untuk kasus yang ringan saja. Nah, ada pun 7 jenis peradilan di Indonesia, yang mana masing-masing peradilan ini akan dipakai untuk menangani kasus sesuai dengan bidangnya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa! Thank you.